Selamat pagi anak-anak Indonesia, semangat belajar dari rumah ya. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Guru Nita. Hari ini kita masih memasuki di tema yang ke-6, yaitu lingkungan bersih, sehat, dan asri. Memasuki subtema yang terakhir ya, di tema yang ke-6, subtema yang ke-4, yaitu bekerja sama menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Kita baru memasuki di pembelajaran yang pertama. Materi kita pada pagi hari ini ada 3. Yang pertama, ungkapan pemberitahuan. Yang kedua, aturan menjaga kebersihan rumah. Dan yang ketiga, kerajinan dari hewan. Nah, kita menggunakan kerajinan dari bahan alam ya. Kalau kemarin kita menggunakan biji-bijian, nanti kita menggunakan dari hewan. Tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pagi hari ini, yang pertama, dengan membaca teks, siswa dapat menjelaskan ungkapan pemberitahuan tulisan dengan tepat. Yang kedua, dengan berdiskusi, siswa dapat menulis kalimat ungkapan pemberitahuan dengan tepat. 3. Dengan mengamati gambar, siswa dapat menggali informasi aturan menjaga kebersihan di lingkungan rumah. Yang keempat, dengan mengidentifikasi aturan, siswa dapat membuat daftar kegiatan sesuai dengan aturan menjaga kebersihan di lingkungan rumah dengan tepat. Yang kelima, dengan mengamati teks dan gambar, siswa dapat mengidentifikasi pemanfaatan bahan berasal dari hewan dalam membuat karya kerajinan tangan dengan tepat. Yang keenam, dengan mengamati gambar, siswa dapat membuat karya kerajinan dengan memanfaatkan bahan-bahan yang berasal dari hewan dengan tepat. Nah, di sini untuk mengawali materi kita hari ini, Bu Guru mempunyai bacaan berjudul Bekerja Sama Menjaga Lingkungan. Nah, Siti adalah tetanggaku. Siti menanam banyak pohon di rumahnya. Siti menyapu lingkungan rumahnya setiap hari. Siti selalu membersihkan saluran air di depan rumahnya. Di halaman rumah tidak ada air yang tergenang. Nah, itu Siti dan juga Lani sedang menyirami bunga ya. Bunga yang ada di halaman rumah Siti. Sampah tersimpan di tempatnya dengan rapi, jadi tidak ada sampah yang berserakan. Keluarga Siti tetangga yang baik. Kami membersihkan saluran air bersama. Kami menyiram tanaman bersama. Kami bekerja sama menjaga lingkungan. Nah, itu adalah contoh bekerja sama dalam menjaga kebersihan lingkungan ya. Aku bersyukur bertetangga dengan Siti. Nah, amati teks bekerja sama menjaga lingkungan yang tadi yang sudah Bu Guru bacakan. Lalu kalian jawab pertanyaan berikutnya. Ada 4. Yang pertama, tuliskan satu kalimat tentang rumah Siti. Gunakan kata-katamu sendiri. Nah, tadi di dalam bacaan sudah dibacakan Bu Guru ya, ada keadaan rumah Siti yang benar-benar bagus ya. Nanti kalian jawab dengan kata-kata kalian sendiri. Lalu yang kedua, Siti menanam banyak pohon di rumahnya. Mengapa Siti menanam banyak pohon? Apa tujuannya kira-kira? Nanti kalian tanyakan kepada ayah ibu kalian. Nomor 3, beritahu temanmu tentang keadaan rumahmu. Nah, kalian menceritakan bagaimana keadaan rumah kalian. Ya, tidak usah harus jujur. Ya, kalau kotor ya diceritakan kotor, kalau bersih ya diceritakan yang bersih. Yang keempat, lingkungan rumahmu kotor. Nah, bagaimana perasaanmu kalau melihat lingkungan rumah kalian itu kotor? Nah, kalian ceritakan di dalam buku pelajaran kalian ya. Lalu Bu Guru akan menjelaskan tentang kalimat pemberitahuan. Setelah kemarin di tema yang ke-1, 2, 3 itu ada beberapa kalimat-kalimat yang lain, ada kalimat ajakan, ada kalimat perintah. Sekarang Guru mau ke kalimat pemberitahuan. Apa itu kalimat pemberitahuan? Kalimat pemberitahuan adalah suatu kalimat yang berisi informasi, baik larangan atau himbauan untuk dipatuhi dan sebagainya yang disampaikan baik secara lisan maupun tertulis. Nah,
Contohnya, sebagai ungkapan pemberitahuan itu isinya memberitahukan sesuatu. Nah, contohnya seperti ini. Siti menyapu lingkungan rumahnya setiap hari. Titik. Jangan lupa diberi tanda titik ya. Itu mempunyai arti bahwa Lani itu tadi menceritakan atau memberitahukan bahwa Siti menyapu lingkungan rumahnya itu setiap hari. Jadi si Lani tadi menceritakan kepada orang lain kalau Siti itu menyapu lingkungan rumahnya setiap hari. Nah, itu contoh dari kalimat pemberitahuan. Siti selalu menjalankan aturan di lingkungan rumah. Silahkan kalian amati gambar aturan menjaga lingkungan berikut ini. Nah, di sini ada Siti, Lani, dan beberapa anak ya. Nah, kira-kira yang dilakukan Siti ini membuang sampah di tempat sampah, betul atau tidak? Iya, ini betul ya, salah satu menjaga kebersihan lingkungan. Kalau Lani sama seperti Siti tadi, dia juga membuang sampah di tempat sampah. Iya, ini juga betul. Lalu, Siti dan Lani membuang sampah di sungai. Betul apa tidak ini? Iya, ini tidak boleh ya, nanti mengotori sungai. Lalu, Siti dan Lani membersihkan sungai dari sampah-sampah. Benar atau tidak? Iya, ini benar. Lalu, ada dua anak yang membuang sampah sembarangan. Ini kira-kira boleh tidak? Iya, ini tidak boleh. Ini tidak menjaga kebersihan ya. Siti dan Lani selalu menjaga kebersihan lingkungan. Tuliskan kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Tadi setelah melihat gambar, kalian sudah tahu mana yang kegiatan menjaga kebersihan lingkungan dan mana yang tidak menjaga kebersihan lingkungan. Kalian tuliskan di dalam buku pelajaran kalian ya, mana yang perlu dicontoh dan mana yang tidak perlu dicontoh ya. Lalu kita akan membuat kerajinan dari hewan. Kemarin kita sudah membuat kerajinan dari kulit telur ya, kulit telur ayam yang digunakan untuk menghias vas bunga. Lalu di semester 1 kemarin kita juga membuat kolase dari biji-bijian. Nah, sekarang kita membuat kerajinan dari hewan ya. Apa saja yang kita gunakan? Nah, apakah kamu memiliki ayam di rumah? Apakah kamu mempunyai burung atau angsa? Nih, di sini ada ayam, burung, angsa. Nah, hasil kerajinan dari bulu ayam, bulu itik, bulu angsa atau burung. Nah, jadi kita akan menggunakan bulunya ya. Di sini ada yang namanya kemoceng, ada pensil yang dihiasi bulu ayam atau bulu burung tadi, ada topi dari bulu ayam, dan juga ada shuttlecock yang biasanya digunakan untuk bermain bulu tangkis. Nah, kali ini kita akan membuat satu kerajinan dengan menggunakan bulu ayam, bulu burung atau bulu angsa ya. Dayu sangat mencintai lingkungan. Dayu menemukan kemoceng yang rusak di gudang. Dayu ingat pesan ibu guru. Kita harus menjaga lingkungan, misalnya dengan memanfaatkan barang yang rusak. Dayu mengajak Siti memanfaatkan kemoceng yang rusak. Mereka membuat kerajinan bersama-sama. Nah, ini kemocengnya sudah rusak ya, sudah ada beberapa bulu ayam yang hilang. Nah, Dayu dan Siti ya tadi ingin membuat sesuatu dari kemoceng yang rusak tadi. Kira-kira mau membuat apa ya? Nah, yang pertama, untuk mendapatkan bulu ayam tadi, lepaskan bulu ayam dari kemoceng. Nah, dilepaskan ya. Kedua, cuci bersih dengan air bersabun supaya hilang kotorannya. Lalu yang ketiga, bilas dan jemur di panas matahari. Dan yang keempat, jika sudah kering, bulu ayam siap digunakan. Nah, kita siap menggunakan bulu ayam ini. Dayu akan membuat hiasan pensil dengan bulu ayam.
Dahyu bekerja sama dengan teman-temannya. Yang pertama, siapkan bulu ayam, pensil, lem, kain flanel atau pita, dan gunting. Nah, kain flanel tahu tidak? Kain flanel itu kainnya agak berbulu ya. Kalau tidak ada, kalian bisa menggunakan pita. Kedua, berikan lem di sekelilingin pensil bagian atas, seperti ini. Yang ketiga, tempelkan bulu ayam pada bagian yang sudah diberi lem, seperti ini, 2 atau 3 bulu ayam saja. Yang keempat, tempelkan kain flanel tadi atau pita agar rapi untuk menutupi lem tadi ya. Yang keempat, dengan demikian pensil sudah bisa dihias ya. Kalian bisa menambah lagi dengan mata atau yang lainnya. Nah, itu materi untuk hari ini ya di pembelajaran yang pertama. Selamat mengerjakan dan selamat berkreasi dengan bulu ayam. Hiasi pensil kalian sebagus mungkin ya, sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Dan selamat mengerjakan tugas dari guru yang tadi. Jangan lupa tetap terapkan 3M, menggunakan masker saat keluar rumah, menjaga jarak minimal 1 meter, dan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Terima kasih anak-anak, sampai bertemu di pembelajaran yang kedua.